Guys, mitra muslim, kebaikan itu tidak muncul akan tiba-tiba, tetapi perlu proses yang panjang. Kebiasaan apapun, terutama kebiasaan kebaikan seperti ibadah, amal soleh yang lainnya, itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sehingga ada tips bagaimana kita untuk melakukan aktivitas yang baik supaya kita melaksanakan bisa sesuai dengan aturan syariat agama. Katakanlah ibadah, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah pemaksaan diri. Artinya dengan pemaksaan diri kita, sesuatu yang belum terbiasa dipaksa untuk menjadi aktivitas kebiasaan. Karena memang Al-Quran juga begitu, walladzina jahadu lanahdiyalahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mencari keridhaanku, maka Allah akan membukakan pintu-pintunya. Nah, saya memaknai ini adalah pemaksaan diri kita sungguh-sungguh itu. Bagaimana diri kita paksa oleh diri kita. Sesuatu yang dipaksakan secara terus-menerus gitu ya, lalu kemudian akan menjadi suatu kebiasaan diri, sesuatu yang jadi sudah tidak ada beban lagi, akan menjadi sebuah kebiasaan. Ibadah atau amal soleh kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sudah ringan, sudah gampang kita lakukan karena secara refleks orang akan menjalankan. Nah, ini puncaknya, barangkali setelah kita biasa, maka amal soleh itu atau ibadah itu menjadi kebutuhan diri. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan diri itu, dimanapun, kapanpun akan kita cari gitu ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Disitulah bahwa ibadah itu menjadi kebutuhan diri kita di dalam kehidupan, sehingga ketika kita tidak sholat misalnya, ada menjadi sesuatu yang kurang. Tidak puasa Senin Kemis menjadi sesuatu yang kurang. Tidak melakukan kebaikan apapun, rasanya badan ini tidak enak, rasanya diri ini tidak menjadi nyaman. Kalau ibadah sudah pada titik ini, insya Allah keikhlasan akan muncul dan dampak dari ibadah itu akan ada dalam kehidupan kita. Misalnya kita ambil contoh yang paling mudah, inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sholat itu mencegah barang keji dan mungkar. Kapan itu? Ketika sholat itu sudah menjadi kebutuhan diri, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi diri kita yang pengen melakukan ibadah itu. Maka itulah baru dampak daripada kebutuhan yang telah kita penuhi, akan ada yang kita rasakan. Sebagaimana makan, ketika kita butuh makan, lalu kemudian kita makan, maka tubuh kita menjadi kenyang, menjadi kuat, dan kemudian mudah beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua mitra muslim jadi orang-orang yang senantiasa mampu membuat ibadah amal soleh kita adalah sebuah kebutuhan hidup kita. Insyaallah kalau itu sudah kita lakukan, luar biasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.